semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kita sangat beruntung karena lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak hanya sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Menurut Kepala Badan Informasi Geospasial, jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa, yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita harus bangga jadi anak Indonesia. Berikut ini adalah peta kepadatan penduduk tahun 2010. Bisa kalian lihat yang ada di kotak berwarna hitam menunjukkan jumlah orang per kilometer persegi dalam suatu wilayah. Pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa terdapat warna merah dan warna orange yang menunjukkan kalau yang berwarna merah berpenduduk lebih dari 1.299 orang per kilometer persegi, dan yang berwarna orange menunjukkan jumlah 600 sampai 1.299 orang per kilometer persegi. Sedangkan pulau yang berpenduduk paling sedikit di Indonesia adalah Pulau Papua, tepatnya di Papua Barat, karena memiliki warna hijau terang yang berarti berpenduduk kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Sekarang kita beralih ke Provinsi Lampung, berwarna pink, yang menunjukkan jumlah kepadatan penduduknya 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Coba kalian amati warna provinsi di tempat tinggal kalian dan cari tahu berapa jumlah kepadatan penduduknya. Sekarang coba kalian amati gambar peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia berikut ini. Yang pertama, Pulau Jawa. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Yang kedua, Pulau Sumatera. Ada suku Aceh, suku Gayo, suku Batak, dan suku Minangkabau. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Ada suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Kelima, Pulau Papua. Ada suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Afrak. Keenam, Kepulauan Nusa Tenggara. Ada suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Ketujuh, Kepulauan Maluku. Ada suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Dan yang kedelapan, Pulau Bali. Ada suku Bali. Untuk berlatih, coba kalian pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama.
Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di Indonesia. Sedangkan Kristen adalah agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Pulau Papua. Dan Hindu adalah agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di Pulau Bali. Sekarang ayo kita membaca bersama bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Paragraf 1. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Ide pokok paragraf 1 yaitu kerukunan beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Paragraf 2. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Ide pokoknya, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Paragraf 3. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Ide pokoknya, program Tri Kerukunan Umat Beragama. Paragraf 4. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Ide pokoknya, tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama. Paragraf 5. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama yaitu kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Paragraf 6. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksa agama kepada orang lain. Ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama. Paragraf 7. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Ide pokoknya, tri kerukunan umat beragama yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal itu juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang, coba kalian tuliskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sekolah, memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman yang membutuhkan, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara, bendera, dan mengejek teman. Di rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksa kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Berikut ini adalah faktor yang menjadikan kita semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.